Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sayang? Apakah kalian sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian sehat. Guru, Pak Guru, dan teman-teman yang lainnya juga semoga selalu sehat. Baiklah anak-anak, sekarang pelajaran PKN. Untuk PKN ini kita akan mempelajari tema 2. Tema 2 judulnya adalah menyayangi tumbuhan dan hewan. Mari anak-anak, kita awali pelajaran kali ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran kali ini ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama adalah siswa dapat menceritakan pengalaman mengucapkan terima kasih kepada orang lain dengan benar. Kemudian siswa dapat menjelaskan contoh bersikap baik terhadap tanaman, orang tua atau guru, dan teman dengan baik. Yang ketiga, siswa memberikan contoh sikap yang sesuai sila kedua Pancasila dengan tepat. Kemudian yang keempat, siswa dapat menyebutkan pengertian hak dan kewajiban dengan benar serta memberikan contohnya. Baiklah anak-anak, kalau sudah kita lihat di situ ada contoh mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Syukron, artinya terima kasih. Kemudian ada juga dengan cara lain, yaitu dengan berjabat tangan. Terima kasih ya. Atau dengan membungkukkan tangan. Terima kasih. Itu juga boleh. Jadi dengan banyak cara atau thank you. Terima kasih. Bisa seperti itu. Atau kalau misalnya kita dengan adik-adik kita, thank you. Terima kasih. Thank you. Ada juga kalau misalnya ada kakak kita, adik kita, makasih kakak. Itu pengalaman mengucapkan rasa terima kasih kepada orang lain. Kita memang harus selalu bersikap baik kepada siapa anak-anak, kepada tanaman di sekitar kita, kepada hewan di sekeliling kita, kepada orang tua, kepada guru, kepada saudara, dan juga kepada teman-teman. Mari kita lihat contoh bersikap baik kepada tanaman di sekitar kita. Contohnya, jika bersikap baik pada tanaman di sekitar kita, salah satunya adalah kita menyirami tanaman yang ada di sekitar kita. Kalau misalnya kita menanam bunga, menanam sayur-sayuran, biar mereka subur, tumbuh dengan baik, maka kita siram dengan baik juga. Kita beri pupuk. Ada juga tanaman yang memang harus kita pangkas, kita potong, kita rapikan, biar terlihat lebih indah. Mungkin di halaman kita ada pohon kecil-kecil sebagai penghias halaman kita. Mari kita pangkas biar kelihatan bagus. Contoh yang kedua adalah
kita bersikap baik kepada hewan di sekeliling kita. Oh, ada hewan yang terkena banjir, kita bisa menolong mereka, mari kita tolong. Apapun hewannya, kita tolong, kasihan mereka, perlu pertolongan manusia. Kemudian bersikap baik kepada orang tua, kepada mama, kepada papa, kepada ibu, kepada bapak, kepada umi, kepada abah. Contoh bersikap baiknya, jika kita akan berangkat sekolah, kita pamit dulu, kita salim kepada mereka, kita memberikan salam kepada mereka. Contoh yang lain, misalnya kita sampai di rumah, setelah istirahat, ada ruangan yang kotor. Aduh, ibuku sedang menyapu rumah. Ya Allah, bismillah, saya akan membantu menyapu rumah ibu. Dengan baik, dengan rapi. Ibu sedang memasak. Oh, ibu sedang membuat roti. Kita bantu sambil kita juga belajar memasak. Ada ayah yang sedang mencuci mobil biar bagus. Mari kita bantu agar mobilnya bagus juga, rapi juga, bersih juga. Kemudian cuci piring, cuci baju, kita bantu. Kemudian anak-anak desa, anak-anak yang kadang-kadang orang tuanya adalah petani, lihat itu. Mereka ikut memikul hasil dari panen mereka. Mereka ikut mengangkat dengan kepala mereka. Itu contoh bersikap baik kepada orang tua. Kemudian kita juga harus bersikap baik kepada guru di sekolah, karena guru adalah orang tua kita di sekolah. Kita berbakti kepada guru, kemudian kita kalau masuk sekolah, masuk kelas juga seperti kepada bapak dan ibu, salim dan mengucap salam. Ada Pak Guru, ada Bu Guru yang sedang membawa barang banyak, buku bertumpuk-tumpuk. Mari kita berusaha membantu dengan membantu membawakan mereka. Baik kepada guru, kita kalau diajari, kalau sedang belajar di kelas, juga bersikap yang tertib, yang bagus, yang tenang, tidak usah ramai. Itu contoh dengan guru. Sekarang berbuat baik kepada teman-teman di mana saja, ya teman di rumah, di masyarakat, di sekolah, di mana saja. Kita bisa naik sepeda bareng-bareng, berboncengan, bermain bersama mereka, bermain tali, bermain dakon, atau berbagi dengan teman-teman. Oh, ada temanmu yang jatuh, mari kita tolong mereka. Kita berbagi bekal, kita mempunyai makanan lebih, ada temanmu yang nggak bawa, kita bagi. Monggo, ini ada roti 2, kamu 1, aku 1 ya. Itu contoh berbuat baik dengan teman-teman. Oh iya, jangan lupa, kita juga berbuat baik kepada saudara-saudara kita. Saudara-saudara di rumah, juga di masyarakat. Kadang-kadang ada saudara kita yang tinggalnya jauh dari rumah kita. Mari kita berbuat baik kepada mereka. Adik kita belum bisa membaca, kita bantu. Mari adik, saya bantu membaca ya, saya bantu belajar membaca ya. A, B, C, D, E, F, G. Nah, begitu caranya ya. Kita biar anak-anak, biar adik-adik kita, saudara-saudara kita juga pintar. Kemudian kita juga berbuat baik dengan saudara-saudara kita, bermain bersama, bermain di halaman rumah kita, di sekitar rumah kita, bermain lompat tali, terus bermain macam-macam, pokoknya yang senang. Oke, anak-anak, itu tadi contoh berbuat baik kepada orang lain. Karena sebagai manusia, sebagai masyarakat, dan sebagai warga negara Indonesia, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik.
Pengertian hak adalah perbuatan untuk menerima atau melakukan sesuatu. Pengertian kewajiban adalah tindakan yang harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab, baik secara moral maupun hukum. Hak dan kewajiban bisa dilakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Contoh hak yang di rumah, kita bisa bermain bersama teman-teman yang ada di rumah, kita bisa bermain bersama saudara-saudara yang di rumah, dengan ibu dan bapak, kita juga bisa bermain, kemudian kita bisa makan bersama-sama mereka, kita mendapatkan makanan, kita mendapatkan pakaian, kita mendapatkan kasih sayang dari orang tua di rumah. Kemudian contoh hak di sekolah. Hak di sekolah, kita bisa belajar dengan tenang bersama teman-teman di sekolah. Kemudian kita bisa membaca buku di perpustakaan. Kita bisa mendapat pendidikan, bisa mendapat pengajaran dari guru. Kita bisa mendapatkan nilai yang bagus dari guru. Kemudian contoh hak di masyarakat. Kita bisa hidup nyaman di masyarakat. Kita hidup rukun di masyarakat. Bersama teman-teman kita bisa bermain bersama. Asik, tidak ada yang berselisih, tidak ada yang bertengkar. Itu tadi adalah contoh hak. Sekarang contoh kewajiban yang di rumah. Kita harus melakukan kewajiban di rumah. Contohnya apa? Contohnya, kita harus menjaga kebersihan di rumah. Kita kalau bangun tidur, kita tata tempat tidur kita, jangan sampai berantakan, jangan sampai morat-marit. Kalau sudah rapi semuanya, alhamdulillah kita bisa melakukan pekerjaan yang lain, bisa melakukan kegiatan yang lain. Contoh kewajiban yang lain, kalau di rumah kita bisa belajar dengan tenang juga. Belajarnya di mana Bu Guru? Bisa di kamar, kalau ada tempat untuk belajar, ada di ruang tamu, bisa di ruang keluarga atau di mana saja. Kita bisa belajar dengan tenang di rumah. Sekarang adalah contoh kewajiban di sekolah. Di sekolah banyak tanaman yang bagus. Kok layu? Kok sudah nggak subur? Mari kita berkewajiban agar tanaman di sekolah, bunga-bunga yang di sekolah bisa tumbuh subur, rapi. Kita ambil air, kita siram mereka. Oh, di kelas kita berantakan. Mari bersama-sama dengan teman-teman kita berkewajiban merapikan, membersihkan, dan menata agar kelas kita rapi sehingga kita bisa belajar dengan nyaman. Sekarang, contoh kewajiban di masyarakat. Ternyata di masyarakat, dimanapun kita berada, juga harus membuang sampah, tidak boleh sembarangan, tapi di tempat sampah. Kita membuang apapun, sekecil apapun sampahnya, kita cari tempat sampah. Itu kewajiban kita. Kalau malam hari ternyata ada bapak-bapak, mungkin termasuk bapak kita, bapak anak-anak, melakukan ronda malam, melakukan keamanan di kampung, itu namanya ronda malam. Kalau ronda malam biasanya di pos ronda. Oke anak-anak, cukup sekian pelajaran untuk tema 2 PKN. Sekarang ada latihan soal. 1. Sebutkan 2 contoh bersikap baik kepada tanaman, hewan, orang tua, guru, dan teman. Semuanya bisa toh, gampang. Kemudian nomor 2 adalah apakah pengertian hak, apakah pengertian kewajiban. Oke anak-anak, semuanya dikerjakan, ditulis di buku tulis. Setelah ditulis semuanya jawaban,
kamu koreksikan pada bapak ibumu. Betul atau salah? Jika salah, tolong diperbaiki. Minta tolong bapak ibumu. Apa Bu jawaban yang betul? Begitu anak-anakku sayang, alhamdulillah sudah selesai pelajaran PKN. Mari kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah selesai pelajaran PKN dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.